Halo Sobat Selfie Channel, apa kabar kalian di rumah? Tentunya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu ya, amin. Oh ya teman-teman, kali ini sore hari ini aku akan berbagi pengalaman dan cerita tentang tanaman-tanaman hiasku ya, yang setiap waktu tuh aku propagasiin seperti ini, dirawat, disiram, dan lain-lain. Aku akan berbagi kepada teman-teman sebagai hiburan saja ya, untuk mengisi vlog aku di minggu ini. Oke, yuk teman-teman, kita lihat, kita cek tanaman aku satu-satu. Tanaman yang murah-murah aja dan sederhana, tetapi hati kita tetap happy. Oke, yuk. Ya teman-teman, Sobat Selfie Channel, dimanapun kalian berada, kita nikmati tanaman hias yang hijau-hijau ya. Aku akan berbagi cerita aja di sore-sore. Siapa tahu jadi hiburan juga ya buat teman-teman di rumah. Di sini kan tanaman aku begitu banyak ya, kurang lebih hasil aku ngebolang gitu kira-kira ya teman-teman. Aku akan membagikan cerita nih sedikit, khususnya bagaimana aku tuh di waktu senggang aku tuh aku propagasi, aku stek, bahkan aku tanam kembali sampai menghasilkan pucuk-pucuk yang baru ya, seperti ini tuh kan. Oke teman-teman, yuk fokus. Ya sobatku di rumah, aku yakin kalian sebagai pencinta tanaman juga memiliki berbagai jenis tanaman ya, mulai mungkin dari harga-harga yang murah, menengah, atau mungkin yang bagus-bagus, yang mahal-mahal ya. Nah, bagaimanapun itu, kecintaan kita akan tanaman hias yang kita miliki di rumah ya, satu bentuk bagaimana kita cara mencintai dan merawatnya dengan baik dan benar ya teman-teman. Di sini tuh aku punya pink gajah verde, ada borsigiana ya, monstera, yang pernah aku cutting sekali lalu tumbuh daun baru dalam waktu 2 bulan. Dan halaman kita akan menampakkan kesejukan ya, begitu kan teman-teman ya, akan menampakkan kesejukan, keteduhan, sehingga teman-teman yang mampir akan senang. Nah di sini ada Givilia ya, ternyata dia akar anginnya banyak timbul ya, ternyata mudah banget ini tuh, mudah banget tuh, sudah bermunculan. Nah di sini juga aku ada sirih, anthurium sirih, dan sudah aku bagi 2 pot tuh ya teman-teman tuh. Tetapi kok ini perkembangannya lama banget, aku nggak tahu deh apa yang terjadi dan di mana kesalahan aku, baik di media tanamkah atau cara menyiram, nggak ngerti deh. Nah begitupun burlemak variegata ini ya, dan aku tuh ngerasa indukan apa yang kita tanam dan hasilnya itu ngerosetnya itu sesuai seperti apa indukannya ini. Kalau indukannya sudah bagus, warnanya sudah bagus, pasti stekannya hasilnya juga bagus. Nah di sini juga anakan baby dari Amazon. Aku paling senang tuh teman-teman untuk tanam mulai dari kecil ini, aku perhatikan pertumbuhannya setiap hari. Nah ini indukannya nih, indukannya tuh sudah rimbun. Nah aku kan kemarin stek Brandtianum ini ya teman-teman, tuh aku potong tuh pucuknya 2 daun ya, terus aku tanam di pot kecil. Nah ini dia, dalam 1 bulan ternyata tumbuh juga tunasnya, agak lama juga sih. Maka dari itu kalau aku mampir ke teman-teman di lapak-lapak, ketika aku mereview, sekarang kok jadi murah harganya, padahal
nilai dengan harga yang murah begitu. Padahal kalau kita tanam sendiri, wow, lama itu. Begitupun ini monstera. Nah, ini aku potong waktu itu pucuknya. Ini perlu waktu 3 bulan untuk dia tumbuh daun baru seperti ini. Ya memang sih berhasil, asal kita tahu cara menyiram dan media tanam yang tepat. Tetapi sungguh guys, 3 bulan baru dia tumbuh daun baru. Tuh, ini di tempat stekan yang lama pun dia sudah tumbuh batang yang baru tuh ya, di sampingnya. Gitu kan kalau monstera, dia tumbuhnya ke samping tuh, tumbuh daun baru, terus semakin rimbun dan tergantikan daun yang baru. Salut sama teman-teman kalau masih jual harga-harga miring ya, padahal kalau kita tanam-tanam sendiri sebenarnya tidak terlalu mudah dan cukup makan waktu yang lumayan 2-3 bulan. Nah, begitupun ini nih, aku punya Syngonium white albo kayak gini kan, Syngonium albo. Kalau ini mah mudah dia, tapi kalau aku beli, kalau memang indukannya roset putihnya mewah, dimanapun seberapapun aku stek, tetap aja hasilnya mewah. Tetapi kalau putihnya pudar indukannya, aku tanam berkali-kali pun hasilnya tetap pudar. Jadi tanaman pun demikian ya teman-teman, sesuai dengan indukannya. Nah, di sini aku punya cuttingan PP ya. Nah, ini daun barunya tuh. Aku happy banget tuh, setiap pagi aku cek. Dia sehat, subur, dan sudah muncul lagi tuh tunas baru di tengahnya lagi tuh ya. Kalau kita rajin ya teman-teman, daripada kita beli, lebih baik yang ada kita budidayain. Kalau aku pribadi, kalau aku stek udah banyak di rumahku, siapapun yang datang aku kasih kalau memang dia mau, biar jadi berkat ya kan guys. Tuh, berlimpah-limpah hasilnya guys. Nah, gitu juga ini nih, begonia polkadot. Aku coba stek, ternyata lumayan gampang, asal dia di tempat yang teduh dan media tanam poros ya. Nah, ini indukannya tuh guys. Tuh, aku potong di situ dan akhirnya berhasil tumbuh ya. Ini dia sudah 2 pot ya. Aku yakin teman-teman pencinta tanaman hias di rumah pun sangat happy menikmati ya di rumah yang kalian punya ya. Nah, kalau ini nih dorayaki ini aku belum berani ini guys. Aku juga nggak ngerti kalau khusus kuping gajah kayak begini, untuk motongnya tuh belum tega. Buktinya ini alocasia dragon scale aku dari 6 daun tinggal 1 daun aja. Kemana itu? Tapi aku yakin bonggolnya di bawah itu sudah ada. Kalau 1 daun itu mati, dia akan tumbuh daun baru. Nah, ini nih, ini sirih badak. Aku beli dulu beberapa lembar aja, terus dia naik. Aku tempel aja merambat otomatis di jendela ini, di kayu, terus naik terus sampai plafon rumahku tuh. Nah, sampai masuk tuh ke dalam kisi-kisi jendela. Dan nggak tahu juga, aku stek juga agak sulit nih. Ini agak sulit nih guys. Tuh, padahal media tanam sudah berusaha aku cari yang baik, yang poros ya. Tetapi dia memang agak sulit untuk tumbuh pucuk atau segar. Daun pancingnya itu juga melayu aja gitu. Jadi aku makanya males untuk cutting yang satu ini, agak susah kalau menurut aku ya. Nah, kalau mican ini dilempar kemana aja dia tumbuh tuh guys. Halo Brigita. Nah, mican ini ditempel di pot aja, dibuang, dia tumbuh. Tetapi dia kalau ada tempat bersandar, di tembok, di pohon, di kayu, daunnya jadi lebar. Tuh. Mican.
Nah, aku ini punya green emerald. Ternyata udah rimbun ya. Dia tuh golongan apa ya? Pillow ya. Pillow. Green emerald. Ya, dia memang agak mewah ya, daunnya tebal. Dia cukup taruh di tempat teduh, cukup disiram. Dia terus mengeluarkan pucuk-pucuk. Dan aku nggak berani stek, biar aja kalau merimbun. Dia sangat cantik. Taruh aja di tempat teduh, guys. Nah, ini lagi nih, tetrasperma. Potong, langsung ditancap. Nanti dalam waktu sebulan atau sebulan setengah baru tuh tumbuh. Kata aku sih lumayan lama ya, guys. Jadi kalau teman-teman jual sangat murah, ayo deh diborong-borong kalau memang kalian belum punya di rumah. Karena untuk stek seperti ini tuh hasilnya bisa 2 bulan baru tumbuh, atau 3 bulan nih seperti ini. Itu pun untung-untungan, kalau memang cocok media tanamnya dia bisa tumbuh. Kalau tidak ya busuk. Tuh, tumbuh pucuk yang baru. Nah, ini Epiprenum variegata. Balik lagi tergantung indukan. Nah, kalau indukan yang ini, guys, nah dia tuh ngerosetnya ada kekuningannya, ada putihnya, mewah, dan daun tebal. Dan tumbuhnya juga subur. Ya, daunnya lebar-lebar. Nah, tetapi yang satu ini aku beli dulu, satu daun memang warnanya hanya putih aja. Dan setelah dia merambat pun sampai hari ini warnanya tetap putih, tidak ada yang kekuningan. Tapi dua-duanya tetap cantik. Sudah dipakai terus. Tuh. Nah, ini Syngonium Pink Splash. Ya, aku sudah potong pucuknya. Karena sesungguhnya indukannya itu mati, guys. Jadi sebenarnya aku potong memang dalam keadaan induknya itu sudah sakit, sudah layu gitu daunnya. Nah, ini selamat nih 2 nih. Ya, selamat ini 2. Itulah keseruan kita ya, guys. Kadang kalau kita tanam sendiri itu ada adrenalin yang gimana gitu, ada rasa sukacita kalau memang dia tumbuh dengan sehat gitu ya, gitu nggak teman-teman? Nah teman-teman, nah ini di pojok halaman aku ini kan masih tanah ya. Nah aku tuh kepikiran kenapa daripada di pot gitu ya, lebih baik aku taniin aja tuh. Kayak ini kan mayo, ini mayo aku tuh satu pot udah jadi banyak. Aku tuh di pendam aja di situ, ditanam, dia subur banget. Nah di sini kan ada merpati atau apa ya, gosmin. Nah aku tanam di situ dan dia hidup terus bertumbuh. Nah ada albonya juga di sini, justru lebih subur dia kalau di tanah. Memang habitatnya aslinya memang di tanah ya. Nah begitu juga violin tuh, akar anginnya pokoknya aku pendam. Nah dia sangat subur di sini. Kalau pagi tuh dapat sinar matahari, dan kalau hujan tuh langsung disiram hujan, itu malah tambah cepat pertumbuhannya kalau menurut aku ya. Nah ini dragon juga begitu, beda kalau yang di pot ini lama kelamaan dia kayak gimana gitu. Tetapi kalau dipendam di tanah langsung dia kayak dapat nutrisi yang lengkap gitu. Nah ini tanaman yang sederhana, sekedar untuk meramaikan aja guys, daripada kosong. Nah di sini nih ada salah satu kekhawatiran aku guys, di apa ini namanya, karet kebo.
hampir 6 bulan, 6-7 bulan dia belum tumbuh tunas, aman. Aku hanya senang daunnya hijau tua, tebal, dan terlihat klasik gitu ya, kurang lebih. Padahal juga nggak terlalu mahal ya, waktu itu aku beli cuma 25.000. Dan ternyata sudah tumbuh pucuk baru guys di atasnya itu. Waduh, langsung deh. Aku mikirnya tuh nanti bisa sebesar pohon rambutan, ngeri juga deh. Nah inilah mayoi yang di pot-pot itu guys. Tuh, tempat aku tuh udah kayak lapak sebenarnya tuh guys. Biarinlah, tapi aku nikmati aja, ya kan. Tuh, mayoi. Ya oke lah ya teman-teman, sampai di sini dulu ya vlogku kali ini sebagai hiburan di sore hari. Buat teman-teman, semoga bermanfaat dan membuat hati tetap sukacita dan happy, sehingga kita sehat selalu. Thank you, dadah.